Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, didik kami, kita jumpa lagi dalam materi administrasi sistem jaringan. Kemarin kita secara teori sudah sedikit banyaknya sudah saya jelaskan bagaimana cara cPanel hosting bekerja dan bagaimana cara menginstal cPanel hosting. Itu masih dalam bentuk teori. Sekarang kita mau mencoba untuk bagaimana caranya install Ubuntu pada VirtualBox. Nanti kita praktek pada VirtualBox ya. Kenapa kita harus pakai VirtualBox? Karena kita melakukan pelajaran jarak jauh, jadinya kita butuh peralatan yang mungkin bisa dibilang banyak ya kalau kita praktek secara langsung. Jadi kita menggunakan mesin yang namanya VirtualBox. Sebelum kita menginstal Linux atau sistem operasi di VirtualBox, alangkah baiknya kita install dulu yang namanya Oracle VirtualBox atau VM pada PC kita atau pada laptop kita. Oke, kalau di sini yang sudah tertera di layar kalian, ini adalah Oracle VirtualBox ya. Kita buka VirtualBox-nya. Di sini sudah terinstall ya. Ini sudah terinstall VirtualBox-nya. Kemudian bagaimana kita buat panelnya dulu, yaitu kita new. Di sini kita buat Ubuntu 16. Ini kalian bisa kasih nama apa aja. Kemudian ininya Linux tipenya, kemudian Ubuntunya 64 bits ya. Kemudian kalau sudah kita klik next. Nah, di sini tipe dan versi OS yang diinstal sesuaikan dengan spesifikasi laptop Anda ya. Jangan lupa kalau misalkan yang 64 bit install 64 bit, kalau yang 32 bit kalian install yang 32 bit. Kemudian pada bagian size kalian bisa mengatur besar memori yang akan digunakan. Maksimal memori ialah memori yang terpasang pada laptop kalian. Jadi ini kalian bisa sesuaikan ya memorinya berapa. Kalau saya di sini pakainya 2048. Kemudian kalian next. Kalau sudah, di sini kita pilih create virtual hard disk now. Kita ambil, kita installnya nanti di dalam bentuk di hard disk ya. Ini kita create. Kemudian langkah selanjutnya kalian pilih VDI atau VirtualBox Disk Image ya. Kemudian next. Kalau sudah, di situ ada dynamically allocated. Nah, kita alokasinya di mana nih? Kemudian kita next. Ini sudah di save ya. Kemudian kita create. Oke, nih udah jadi di sini Ubuntu 16. Sudah tertera di situ. Nanti dari sini kemudian kita klik yang namanya setting. Sini kita akan memasukkan di mana Linux itu berada. Kita ambil dari file hard disk ya. Kita file setting di sini. Kemudian kalian jangan lupa buat settingnya itu di storage atau di tempat penyimpanan. Kemudian klik choose disk untuk memilih file ISO Ubuntunya ya. Ini choose disk dimana file Ubuntunya kalian simpan. Ini dalam bentuk ISO ya. Dalam bentuk ISO. Kalau misalkan Linux Ubuntunya belum berbentuk ISO, bisa kalian buat ISO dulu. Ini sudah terbentuk ISO, kemudian kalian open ya. Kalau sudah push. Nah, di sini kalau sudah terpasang seperti ini nih ya,
Nih, apinya sudah ada di dalam. Kemudian kalian tinggal klik OK. Di sini sudah terdapat Linux Ubuntu-nya. Nah, tinggal kalian jalankan. Gimana jalankannya? Kita start, kita jalankan, kita install ya Ubuntu-nya. Start. Ini adalah proses penginstalan Linux Ubuntu-nya. Kalian memang harus berhati-hati dan nanti ikuti panduan dalam bentuk file. So file nanti saya akan kirimkan di classroom kalian ya. Ini prosesnya, proses penginstalannya seperti apa. Saya rasa kalian kelas 11 dulu juga sudah pernah diajarin cara install menggunakan VirtualBox. Kemudian ini adalah pilihan bahasa. Kita lebih condong ke bahasa mana ya, apa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kemudian kalau sudah tampilan seperti ini, kita tinggal klik install Ubuntu. Nah, kita pilih bahasanya bahasa Inggris, kemudian klik install Ubuntu. Nah, pada menu erase disk atau install Ubuntu akan memformat seluruh hard disk Anda dan Ubuntu akan membuat default partisi. Jika Anda yakin dengan pilihan ya, dengan pilihan ini Anda bisa klik continue atau memilih sometime ya, untuk menentukan partisi dan alokasi sendiri penentuan filenya. Kalian klik continue. Ini di sini ada pilihan ya, ada pilihan yang tadi saya bilang. Kalau misalkan kalian sudah yakin, tinggal klik. Nah, kemudian di sini kita pilih something else ya. Kemudian kalian klik continue. Nah, di sini sekarang kita mau bagi partisi ya. Kita mau bagi partisi, kita klik new partition table. Di sini kita klik continue. Kemudian yang free space ini ya, kita klik free space, kemudian kita klik tombol tanda plus atau tambah. Kemudian ini kita rubah menjadi swap area ya. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian seperti ini, kita partisi lagi di sini, kita klik continue. Kemudian yang free space ya, kita tanda panah lagi, kemudian pilih yang namanya logical dan X all journaling file system. Sini kita pilih ini ya, kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita pilih install now. Nah, kemudian kita pilih continue. Oke, ini lagi berjalan. Nah, kita klik continue. Nah, di sini tadi kita memilih bahasa Inggris ya, kita pilih bahasa Inggris besar ini. Kemudian kita pilih nanti ini lagi. Kemudian
Di sini jangan lupa isikan detail user yang akan digunakan untuk login pertama kali, lalu klik continue. Jadi di sini buatnya jangan sampai salah ya. Ada your name, kasih nama kamu atau siapa. Di sini saya menggunakan nama ya Dika 3. Nah, di sini sudah terisi username-nya ya. Dan passwordnya kita cari yang mudah ya, tentunya passwordnya kita cari yang mudah aja ya, Dika 3. Kita continue password ya, Dika 3. Oke, kalau sudah kita klik continue ya, kita klik continue. Oke. Di sini lagi install sistem Ubuntu-nya ya. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Setelah proses instalasi selesai, kalian dapat merestart komputer untuk menggunakan Ubuntu yang telah diinstal. Ini lagi proses. Kemudian ini cara install Ubuntu 16.4 atau versi desktop ya. Sekarang kalian bisa mencobanya di laptop masing-masing dan dipraktekkan. Jangan lupa terus belajar dan tetap semangat. Nanti kita tunggu sampai ini selesai ya. Ini adalah proses penginstalan Linux Ubuntu pada VirtualBox. Saya kira ini cukup bisa dipahami sama kalian, dan nanti saya akan kasih soft file kopinya di Google Classroom untuk menambah pengetahuan kalian dari video sampai filenya. Kita tunggu sampai proses penginstalan ini selesai. Setelah ini nanti, setelah selesai kita install Ubuntu pada VirtualBox, nanti baru kita praktekkan bagaimana caranya kita menginstal cPanel hosting dan EHCP server setelah Linux Ubuntu-nya sudah terinstall pada mesin VirtualBox-nya. Ini masih dalam proses berjalan terus ya. Ini kurang lebih sekitar 20 menit tergantung laptop kalian. Bisa cepat atau lambat. Mudah-mudahan laptop kalian atau PC komputer kalian bisa memadai atau speknya bisa bagus, jadi prosesnya juga nggak lambat ya, biar cepat gitu ya. Banyak panduan kalian bisa cari di internet ya. Dari mana saja kalian bisa cari sumber-sumbernya yang lebih mudah ya. Belajar itu yang lebih mudah, jangan kalian buat persulit. Dari manapun itu referensinya, yang pasti kalian harus bisa, harus tahu bagaimana caranya. Banyak sekali referensi-referensi yang bagus. Ini hanya alat pancingan, jadi biar kalian tahu prosesnya, tahu prosedur cara penginstalannya. Kalau misalkan kalian ikuti dengan baik, pasti kalian bisa, tidak ada kesulitan. Dan satu lagi, kalian
bisa didukung dengan PC atau komputer yang bagus atau speknya yang memadai. Itu saja kalau menurut saya. Eh, di sini cukup lumayan lama juga ya. Jadi sambil nunggu, kalian bisa ngopi sambil ngopi menunggunya. Ini lagi masih proses, sebentar lagi selesai. Di sini cukup sebentar ya kalau menurut saya. Ini cuma kurang lebih mulai dari bagi partisi sampai mau selesai itu diperkirakan 20 menit. Jadi kurang lebih memakan waktu setengah jam ini. Kalau di PC kalian mendukung, lebih mantap hasilnya. Prosesnya masih panjang, jadi kalian bersabar ya. Ini adalah pelajaran, jadi sabar sambil kalian baca buku, sambil kalian mempelajari apa yang sudah dipelajari, kalian mengulas dari kesalahan sampai kalian bisa, sampai kalian mahir dan harus bisa. Ini sebentar lagi finish pensalannya.
Instalasi is complete. You need the restart computer in order use the new installation. Ya, kita restart komputernya. Ini kita lagi tahap restart ya. Ini tahap restartan lagi berjalan, jadi kalian bisa tunggu. Please remove the installation medium dan press enter. Kita tunggu sampai restart ini selesai dan berhasil ya. Kita tunggu sampai dimana berhasil dan selesai tahap penginstalan Ubuntu-nya. Cukup lumayan lama juga ini ya. Kita tunggu sambil minum kopi sampai dia selesai, mata kita nggak ngantuk. Nah, proses penginstalan sudah selesai. Ini username-nya, kemudian ini adalah passwordnya ya. Nanti kita tinggal masuk username kita dan password kita. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kita lanjutkan pada penginstalan PHP servernya dan dilanjutkan kita setting ke panel hosting. Tetap semangat, terus belajar, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.